Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdur Rizky dari jurusan Matematika FMIPA Universitas Jember. Perkenankan saya untuk mempresentasikan artikel saya yang berjudul Prediksi Harga Saham berbasis analisis sentimen media sosial dan bidireksional LSTM. Seperti yang kita ketahui, saham merupakan salah satu instrumen di pasar modal yang sangat diminati oleh para investor. Namun tantangan terbesar dari para investor adalah untuk menentukan keputusan apakah saham yang dimilikinya akan dijual ataupun akan membeli saham yang baru. Hal ini tentunya dibutuhkan informasi dari harga saham yang akan datang, yang salah satunya bisa kita peroleh dari prediksi. Prediksi harga saham dapat dilakukan dengan menggunakan bidirectional LSTM. Namun kebanyakan prediksi dari harga saham menggunakan metode-metode yang telah ada ataupun dengan metode machine learning lainnya adalah hanya menggunakan input harga saham sebelumnya. Jadi tanpa memperhatikan aspek-aspek lainnya. Seperti yang kita ketahui, harga saham ditentukan oleh banyak hal. Salah satunya yaitu adalah analisis sentimen dari pasar. Suatu harga saham dapat naik ataupun turun seketika ketika sentimen dari pasar dia positif ataupun negatif. Sehingga oleh karena itu tujuan penelitian saya kali ini yaitu adalah untuk mendapatkan model terbaik dari metode analisis sentimen dan bidirectional STM pada harga saham PT Indofood. Yang kedua adalah untuk mendapatkan hasil prediksi dari harga penutupan saham PT Indofood menggunakan metode analisis sentimen dan bidirectional STM. Saham PT Indofood saya pilih karena memang merupakan salah satu saham yang masih sangat diminati oleh para investor. Seperti yang kita ketahui, LSTM merupakan salah satu pengembangan dari jaringan serap tiruan RNN. Bagian-bagian dari LSTM sendiri yaitu adalah yang pertama ada forget gate, input gate, update sell state, dan output gate. Forget gate dia gunanya adalah untuk menentukan apakah informasi sebelumnya akan digunakan ataupun dilupakan. Kemudian input gate yaitu adalah untuk memproses input yang diberikan pada LSTM. Kemudian update sell state yaitu adalah untuk menghasilkan sell state yang baru dengan menggabungkan informasi dari forget gate dan juga dari input gate. Jadi dijadikan satu, kemudian diperolehlah sell state yang baru. Kemudian output gate hampir sama dengan sell state, yaitu adalah menggabungkan dari proses sebelumnya sehingga menghasilkan output yang bisa dimasukkan ke tahapan LSTM selanjutnya. Pada dasarnya metode bidirectional LSTM yaitu adalah sama seperti LSTM, cuma seperti yang kita lihat di layar, isinya adalah LSTM arsitektur LSTM tapi dari dua arah gitu. Jadi seperti jaringan saraf tiruan dengan dua hidden layer, di mana masing-masing neuronnya itu adalah jaringan LSTM itu sendiri. Nantinya input yang digunakan yaitu adalah harga saham sebelumnya dan juga analisis sentimen, di mana analisis sentimennya nanti akan dibantu dengan menggunakan library feeder pada Python. Nanti dari library feeder akan diperoleh sentimen positif ataupun negatif ataupun juga netral dari data sentimen yang kita peroleh dari Twitter. Ini adalah ilustrasi dari pemrosesan data yang diperoleh dari Twitter. Jadi dari Twitter nanti kita ambil data teksnya, kemudian kita lakukan case folding. Jadi dari huruf besar semuanya dijadikan huruf kecil, kemudian dibagi menjadi kata per kata menggunakan stop word removal, kemudian dilanjutkan dengan proses steaming, penyusunan kata, penjerman kata. Kemudian kenapa harus diterjemahkan? Karena memang father
librarinya lebih bagus jika menggunakan bahasa Inggris. Nanti dari hasil pada akan diperoleh nilai kompon yang digunakan untuk menentukan apakah sentimen yang diperoleh pada hari itu terhadap saham PT Indofood bernilai sentimennya positif ataupun negatif. Kemudian ini adalah data saham PT Indofood gitu, jadi datanya cukup fluktuatif. Kemudian ini data saham ketika digabungkan dengan data analisis sentimen, yaitu pada kolom terakhir, yaitu adalah kompon. Jadi kompon itu menentukan apakah sentimennya dia bernilai positif ataupun bernilai negatif. Suatu sentimen bernilai positif jika nilainya itu lebih besar dari 0,05. Sedangkan dikatakan sentimennya negatif jika kurang dari min 0,05. Dan netral kalau nilai komponnya di antara min 0,05 hingga 0,05 atau di sekitar 0. Jadi semakin positif, semakin besar nilai komponnya berarti dia semakin positif, semakin negatif nilai, semakin kecil ya, semakin negatif maka sentimennya juga akan semakin negatif, dan ketika komponnya di sekitar 0 maka dia sentimennya kita kategorikan sebagai netral. Kemudian ini adalah model BLSTM yang digunakan dengan parameter neuron hidden-nya yaitu adalah sebanyak 50, bat size-nya 32, dan input-nya adalah 500. Dan ini adalah hasil keluaran dari bidirectional STM jika dibandingkan dengan data aktual. Seperti yang kita lihat bahwa cukup bagus hasilnya. Memang memang masih fluktuatif, tapi kalau kita lihat secara yakin bisa kita katakan bahwa datanya ini tidak overfitting ataupun underfitting ya, jadi cukup bagus dan sangat optimis, sangat meyakinkan jika data ini bisa digunakan oleh para investor untuk mengambil keputusan terkait dengan saham yang mereka miliki. Ini adalah hasil perbandingan ketika prediksi hanya menggunakan data historis sahamnya dan prediksi yang dengan menggunakan data sentimen ataupun kompon pada kolom terakhir. Seperti yang kita lihat, ketika prediksi hanya menggunakan data historis sahamnya, data time series sahamnya, nah, diperoleh MAPE dia paling bagus adalah 1,02%, yaitu pada saat pembagian data training testingnya 90%, sedangkan data testingnya itu 10%, dan time step-nya itu adalah T-1. Nah, tapi ketika memasukkan data sentimen pada input prediksinya, diperoleh hasil yang lebih baik, yaitu MAPE-nya adalah 0,98%. Masih sama, MAPE terbaik terjadi pada saat data trainingnya 90% dan data testingnya 10%, sedangkan time step-nya T-1. Kalau keseluruhan dibandingkan antara tabel kiri dan tabel kanan cenderung lebih bagus daripada tabel kiri, sehingga memasukkan data sentimen pada input prediksi harga saham adalah sangat berpengaruh baik terhadap hasil prediksinya. Dan ini adalah hasil prediksi yang diperoleh dari model yang terbaik. Misalkan pada tanggal 30 Maret 2023, maaf ini ada salah ketik. Nah, di sini data aktualnya adalah 9.875 dan hasil keluarannya adalah 10.038 rupiah. Jadi masih cukup dekat, jadi tidak terlalu jauh. Namun hal ini masih perlu dikembangkan karena memang perbedaan sedikit tentu akan berpengaruh besar terhadap keuntungan ataupun kerugian dari para investor saham. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari penelitian saya itu adalah model-model terbaik dalam meramalkan penutupan harga saham baik menggunakan analisis sentimen maupun tanpa data sentimen, yaitu
pada saat parameter time step-nya T-1 dengan data trennya sebesar 90% dan data testingnya 10%. Kemudian hasil pengujian model tanpa melibatkan data sentimen memiliki nilai mati sebesar 1,02% dan MACD sebesar 16.681,44. Sedangkan hasil pengujian model yang melibatkan data sentimen memiliki nilai MAP sebesar 0,98% dan MACD sebesar 16.621,26. Hasil prediksi penutupan harga saham pada tanggal 31 Mei 2023 dari model terbaik menggunakan metode analisis sentimen dan bidirectional LSTM adalah 11.108,205 rupiah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.